kan dapatnya capek dan sebagainya dan lain-lain. Mungkin juga pendidikan sedari kecil gitu ya, bahwa hidup itu tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri, hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri, bahwa sebenarnya hidup itu adalah untuk berbagi, seperti itu mungkin. Itu juga yang aku ajarkan ke anak-anak, bahwa hidup itu nggak hanya melulu tentang dirimu sendiri tok, beli tas Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya. Belanja-belanja, Tapi ya. ada tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan dan kedirianmu menjalani hidup itu. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat siang Tribuners. Tetap semangat, masih 6 narasumber, masih banyak, masih sampai jam 11 malam ya, Saudara Renhan. Iya, udah 4 narasumber ya, udah mulai lemas sebenarnya. Masih ada 12 jam lagi teman-teman. Ibu tahu karena kita hari ini 16 jam bersama 16 narasumber dalam rangka 16 tahun hari ulang tahun Tribun Batam. Luar biasa. Oke. Ada siapa sih? Ini ada ibu kita yang semriwing. Ibu cantik ini, Ibu Zaro. Betul Zaro. Bu? Ya, benar. Selamat datang Bu Jaro, kedatangan perdana. Zahro. Sorry. Jangan Pakai Zaro. Zai. Oh Zairo. Zairo. Pakai Zai. Zairo ya. Kita bingung jadi namanya Zairo gitu Bu. Ibu Zairo suka pakai minyak zaitun. Ibu Zaro ini saya nggak tahu ibu ini sebagai apa ya. Ibu ini pokoknya dulu katanya ASN. ini ya ASN betul, tapi sudah keluar. Nggak sabar poinnya. Tapi tetep, nanti itu dulu. poinnya tetap ini kita mau ngebahas soal narasumber yang menginspirasi. Oh pasti. Kita nggak akan mengundang narasumber yang tidak inspiratif karena kita edisi spesial mengundang yang inspiratif. Yes, tadi yang yang kelima sebelumnya itu sudah didengar sendiri mereka dengan berbagai bidangnya. Nah kali ini mungkin lebih ke sosial sih ibu ini. Siapakah? Itu ibu. Kenapa dipanggilnya Ibu Zaro Bu? Panjangnya apa sih Bu sebenarnya? Zahroturiyat. Oh lebih susah. Lebih susah ya. Iya sih Bu. Bisa kalau dipanggil Bu Jai gitu Bu. Enggak, Buzi. Buzi. Dokter sumbernya banyak Bu ya. Dokter Z gitu. Oh Dokter Z. Oh iya, teman-teman harus tahu ini Dokter Gigi. Biasa dipanggil Dokter Z. Dokter Z. Jangan sampai Dokter KKI. Oh, jangan sampai Dokter Gigi, Ibu. Beda. Emang seru nih bintang tamu kali ini ya. Seru, gokil banget kayaknya Ibu ini. Tadi ngobrol-ngobrol di belakang udah aduh. Tapi nanti kita ulik lah di sini. Ibu ini udah memang asli Batam Bu? Oh enggak, aku asli Jawa Timur. Oh dari Jawa Timur. Lumajang. Tapi di Batam sejak kapan Bu? 2006. Anak, suami semua di sini? Suami satu. Yes. Satu Bu, jangan banyak-banyak. Susah ngerawatnya. Satu aja udah susah gitu ya. Iya sih Bu, benar ya Bu. Anaknya berapa Bu? Anak 3. Nah itu bantu merawat kan, bukan dirawat. Ya, itu investasi ya Bu ya, untuk menjaga suami nanti ya. Oke. Anakku udah gede-gede. Yang pertama udah SMA kelas 3. Kelas 3. Yang baru pulang dari Prancis. Oh iya. Kuliah Bu ya? Ikut student exchange kemarin. Udah sedap. Terus yang kedua SMP kelas 2. Katanya yang kedua ini dari Jerman Bu ya? Oh enggak ya Bu ya? Oh ya amin. Oh, kirain. Yang ketiga kelas 3 kelas 1 SMP ya. Udah gede-gede ya. Keren, jadi Ibu ini kegiatannya apa sih Bu sebenarnya Ibu ini selain dokter gigi tadi? Kegiatan yang prioritas ya itu mendidik anak-anakku memang. Nah, ini bukan klise tapi ya ini prioritas utama itu adalah mendidik anak-anakku. Yang kedua cari duit, praktek bisnis. Yang ketiga baru proyek ke pulau-pulau itu. Ini proyek ke pulau-pulau ini kayak mau kita bahas nih ya. Kita mau mengangkat Ibu ini dari segi dia ke pulau-pulau. Kenapa sih ke pulau-pulau ya kan Ibu?
Katanya Bu Zini punya cerita inspiratif nih Kak. Iya. Dulunya ASN, dokter gigi, terus udah nggak ASN lagi, malah milih ke pulau-pulau. Ibu tuh gimana sih Bu? Orang semua pengen jadi ASN, pengen gaji yang jelas segala macam, kok Ibu maunya ninggalin. Gimana Bu Alasannya ceritanya apa Bu? Bu? Alasannya kenapa Ibu tinggalin Iya, itu? kisah inspiratifku mungkin beda ya sama kisah inspiratifnya KKI. Saya juga belum menemukan inspiratifnya KKI itu apa ya guys? Iya. Misalnya inspirasi juga lucu ya. Iya. Awalnya tahun 2010 diriku diterima sebagai ASN kan, dokter gigi di Puskesmas Galang. Oh di Galang. Jadi ditempatkan di Puskesmas Galang. Wilayah kerja Puskesmas Galang itu kan 140 pulau. Tapi kan yang berpenghuni itu 40 pulau. Jadi di 40 pulau itulah tanggung jawab diriku untuk melakukan tugas sebagai dokter gigi ASN itu. Jadi satu hal yang diriku selalu ingin menyampaikan bahwa tidak semua pandangan tentang ASN itu, bahwa ASN itu tidak bekerja, tidak punya dedikasi, makan gaji buta, itu tidak terjadi di puskesmas pulau itu. Jadi aku bisa menjamin itu gitu. Jadi hampir tiap 1 minggu sekali kami satu tim itu berangkat ke pulau-pulau itu. Diriku sebagai dokter gigi buka warung gigi gitu. Warung gigi. Jadi diriku bawa ransel isi tang cabut, obat-obatan. Iya, okay. Ada filmnya itu. Iya. Aku 2 kali difilmkan, CNN Indonesia Heroes sama satunya lagi La Prevensikan. Nah, jadi isi isi ranselku isi tang cabut, obat-obatan dan sebagainya. Lalu di pulau itu aku nyabut gigi di bawah pohon atau di warung-warung di tepi pantai kayak gitu, di saung-saung gitu. Nah, jadi memang intinya kan perawatan gigi ya, bukan di sisi dental care-nya gitu. Nah, sebagai dokter gigi, diriku punya tanggung jawab yang lain. Jadi kami di puskesmas itu dokter gigi juga punya hal-hal, maksudnya tugas dan tanggung jawab yang lain, gak cuman sebagai dokter gigi gitu kan ya. Waktu itu diriku masuk dalam tim medis pemeriksaan anak-anak SMA. Setiap tahun memang diadakan, tapi waktu itu karena ada sebuah permasalahan yang cukup berat, akhirnya dilakukan pemeriksaan kehamilan memang. Itu di mana Bu dulu? Sejujurnya itu di SMA Si Jantung. Oh Si Jantung. Jadi Jantung SMA ya. SMA. Nah waktu itu ditemukan 10 anak. 10 anak. Yang hamil Bu? Hamil. Oh Kelas 3 ya. SMA. Oke. Sebulan sebelum UN. Sebulan sebelum UN hamil. Si Jantung tuh di daerah. Si Jantung itu daerah Galang. iya itu kampung Vietnam. Oh, aduh. Oke. Ya, jadi setelah pemeriksaan, setelah acara pemeriksaan itu selesai, diriku pulang dengan stres gitu maksudnya. Karena ya kepikiran bahwa ada 10 anak remaja putri hamil di luar nikah otomatis. Terus di usia remaja, di bawah 20 ya. Yang kemudian pasti itu akan menjadi kehamilan dan persalinan beresiko tinggi. Nah kayak gitu, itu urutannya akan seperti itu gitu. Iya. Kehamilan dan persalinan beresiko tinggi, maka angka kematian ibu dan anak akan tinggi. Seperti itu kan. Indonesia menduduki peringkat ketiga ya Bu, kematian untuk ibu kematian. dan bayi terbesar. Nah, jadi setelah itu hari Sabtu, hari Seninnya diriku memutuskan menemui ibu kepala puskesmas waktu itu, pokoknya setelah itu diriku
menemui kepala puskesmas, menyampaikan bahwa diriku tiap Sabtu minta izin untuk berkeliling SMP dan SMA di wilayah Pulau Galang lah ya. untuk menyampaikan tentang materi kesehatan reproduksi remaja. Alhamdulillah waktu itu diizinkan. Cuman memang beliau bilang bahwa tidak ada dana untuk itu. Dan diriku tidak apa-apa. Ada suamiku yang akan memasok dananya. Udah serius loh ini. Udah serius ya Bu ya. Tetep aja. Ya udahlah Bu ya. Oke. Nah jadi sejak itu 2010 diriku berkeliling ke SMA. Itu sendiri SMA, Bu? Sendirian. Oh, Sendirian. sendiri ya? Aku bawa laptop sama Infocus kayak gitu. Karena caraku selain materi kesehatan reproduksi remaja, aku bercerita tentang negeri-negeri yang jauh, tentang Eropa, tentang buka membangun pengetahuannya. seperti itu. Itu Jadi lebih ke anak SMP atau SMA, Bu? SMP dan SMA. SMP dan SMA. Oke. SD aku tidak mengambil tanggung jawab untuk itu dulu gitu, karena remaja kan ya SMP dan SMA gitu. Itu 8 SMP dan 3 SMA yang diriku terus diriku gilir seperti itu. Dan di pulau-pulau itu kan belum ada listrik, sampai sekarang pun belum ada listrik, sehingga kadang tiba-tiba di tengah aku nyetelin film gitu mati karena solarnya habis. Seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi iya naik perahu sendirian seperti itu, jadi ke sekolah-sekolah itu. Tapi sebelumnya aku sudah menginfokan bahwa diriku akan datang untuk sosialisasi lah ya. Dan mereka menerima ya Bu ya? Awalnya aku dicuekin gitu sama anak-anak itu, apa lah Bu dokter yang ngomong apa gitu misalnya ya. Dan itu berjalan sampai 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun, 2014 baru aku mendapat perhatian. 4 tahun Ibu baru mendapatkan perhatian? Iya. Itu perhatiannya dari mana Bu? Pemerintah kah atau dari pihak swasta kah? Dari anak-anak pulau itu gitu. Ternyata dari anak-anak ya. Jadi awalnya Ibu ini tidak direspon. Apa sih Ibu ini dicuekin selama 4 tahun, coba bayangkan. Ibu sabar ya Bu ya. Dan 4 tahun baru Ibu ini berhasil ya Bu ya. Jadi Ibu sabar, penyayang, hemat dan bersahaja. Oke Bu. Ya jadi ya itu 4 tahun. 4 tahun itu diriku juga mulai buat riset. Maksudnya mengumpulkan data. Jadi 2014 itu 31 kehamilan usia di bawah 18 dan 33 persalinan di bawah usia 18. Kemudian 2015 menjadi 22 menurun persalinan dan 22 kehamilan. Oh jadi Bu ada tolak ukurnya nih, aku berhasil apa enggak gitu ya. 2016 menjadi 15 dan 15. Coba perlu waktu berapa tahun untuk bisa turun sampai di angka separuhnya itu begitu. Itu yang tercatat. Oke. Jadi dengan anak-anak diriku bisa bersahabat dengan baik, yang diriku bersyukur di setiap sekolah tidak pernah satupun bapak ibu guru atau kepala sekolah yang menolak diriku untuk datang seperti itu. Aku tuh penasaran nih Bu, Ibu waktu ngajarin anak-anak itu mensosialisasikan soal reproduksi dan segala macam, biasanya ajarannya apa aja sih Bu? Ajarannya. Iya. Pengen aja diajarin. Yang penting bukan ajaran sesat. Iya. Iya juga. Maksudnya materi apa yang Ibu sampaikan nih? Yang pertama tentu saja bahaya kehamilan dan persalinan di usia remaja. Kenapa kok tidak boleh melakukan hubungan seks, hamil dan melahirkan di usia di bawah 20 tahun itu gitu, seperti itu. Karena kan organ reproduksinya masih bertumbuh, belum sempurna. Nah, bercerita-cerita tentang seperti itu kayak gitu. Atau kalau metodeku kan nanti misalnya film yang bagus ya, dua garis biru. Nah kayak gitu itu bisa dijadikan tontonan. Nanti kita bisa bahas. Jadi nggak cuma ceramah seperti itu. Bosan ya. Jadi setelah itu Ibu keluar dari
ASN. Iya, setelah berapa lama tuh Bu dari ngajar dari ASN? Aku PNS itu kan PTT 2006 sampai 2009. ASN 2009 2010 sampai SK resign kemarin itu Oktober 2019. Oh, masih baru ya? Oktober 2019 masih baru. Iya. Tetapi meskipun sudah sudah resign, aku malah punya lebih banyak waktu untuk bisa berbagi, membuat project-project. Sekarang ada sekitar 12 project yang sedang diriku kerjakan di pulau-pulau itu, seperti itu. Jadi Bu keluar memang hanya untuk ini? Wah enggak juga. Tidak seumulia itu. Enggak semulia itu Ferguson. Tapi apa nih Bu alasannya kayak Ibu? Ya wes lah aku. Tidak semulia itu Esmeralda. Ini Bu, ini alasannya apa Bu? Alasan terkuat Ibu kayak ya wes lah aku resign. Diriku mengenal karakter diriku sendiri itu sebagai orang yang bebas ya. Merdeka gitu. Jadi keharusan atau rutinitas itu benar-benar membuat diriku merasa terpenjara gitu loh. Tidak bisa mengembangkan banyak ide dan sebagainya. Karena yang salah bukan peraturan ASN-nya, bukan. Karena memang peraturan itu dibuatkan seperti itu. Cuman mungkin memang ada hal-hal yang ketika aku ingin mengembangkan diri, maka harus tertabrak dengan aturan-aturan itu. Nah, karena aku tidak bisa mengikuti aturan itu, maka secara elegan aku harus memilih begitu kan ya, seperti itu. Jadi jam segini harus jam segini, 6 hari dalam seminggu, dalam setahun hanya punya 8 cuti ya dan sebagainya, hal-hal seperti itu sih. Dan ya itu mengembangkan ide dan waktu itu tahun 2017 ya, aku ingin ikut waktu itu NLP, konselor, profesional konselor itu sekitar 5 hari dengan biaya sendiri, tapi tidak bisa juga karena peraturan tidak boleh izin dan sebagainya, meskipun aku tetap berangkat. Ya begitulah ya. Emang Ibu ini suka mengekspresikan diri ya. Oke. Ya jadi mungkin alasan itu ya, tetap ada plus minusnya memang, bahwa minusnya ketika keluar diriku dengan konsekuensi tidak punya gaji bulanan seperti biasa. Tapi positifnya diriku bisa menjadi benar-benar pribadi yang merdeka, mengembangkan ide dan sebagainya, dan ya punya banyak waktu yang lain yang bisa dilakukan. Seperti itu mungkin. Setelah berkeliling pulau, berarti Ibu udah 4 tahun ya? Apanya? Udah lebih ya Bu ya kalau untuk ke pulau-pulau? Udah 2010 kan? 2010 sampai sekarang sudah 40 pulau. Nah, sudah 40 pulau Bu? Loh, iya sudah 40 pulau. Padahal di kan? Batam itu punya berapa pulau di sekitarnya, Ren? Banyak sekali ya. Yang diriku aku fokuskan memang ke wilayah Galang ini begitu. Ke wilayah Galang. Memang belum ke pulau yang lain karena diriku merasanya bahwa ini diselesaikan dulu sebagai pilot project. Nanti setelah kita banyak, ada saat sekitar 6 bulan aku sama sekali nggak ke pulau. Karena waktu itu diriku berpikir diriku ke pulau harus dengan pasokan amunisi yang jelas gitu, seperti itu. Jadi kemarin setelah 6 bulan diriku nggak ke sana, diriku datang dengan pasokan yang banyak sekali, beasiswa bulanan seperti itu. Jadi kemarin bulan apa ya aku ya? Bulan Juni, diriku bisa ngelunasi tunggakan 10 anak pulau SPP, ada yang setahun nunggak. Jadi selama dari 2010 Ibu mau kasih pengetahuan tentang reproduksi, ternyata berkembang ya Bu ya? Iya, iya berkembang. Berarti bukan hanya untuk mengajar, tapi ada lagi membantu malah ya. Ada misi-misi lain yang membantu. Ada namanya materi yang diriku beri nama materi pendobrakan paradigma. Di situ aku ajarkan bahwa anak pulau itu juga harus punya cita-cita, bahwa anak pulau itu
juga maksudnya anak-anak yang sebenarnya pinter seperti itu. Anak pulau juga punya kesempatan untuk bisa melihat-lihat dunia seperti itu, bisa kuliah dan sebagainya. Yang kemudian benar tahun 2017, aku ingat bang, 2016 ya Allah, 2016 aku punya teman dokter gigi di Bandung, dia mendirikan yayasan untuk anak-anak duafa yang kuliah S1. Aku diberi kuota. Jadi 2016 aku mengantarkan 2 anak ke bandara menuju Bandung. Namanya Rio Saputra dari SMA Air Raja, yang satunya Sahrul Ramadan dari SMA Si Jantung. Oke. Dan seminggu yang 3 hari yang lalu mereka memberi kabar, Bunda, aku sudah lulus sidang skripsi. Alhamdulillah. Sahrul lulus ilmu komunikasi Universitas Bina Nusantara Bandung, Rio multimedia Universitas Bina Nusantara Bandung. Padahal itu dari anak pulau ya kan. Yang kalau dari anak pulau sendiri memang mereka rata-rata Bu SMA apa mereka melanjutkan kuliah atau memang lebih banyak udah langsung? Yang terjadi itu sebaliknya malah adalah banyak yang tidak lulus SD, SMP dan SMA. Begitu loh yang terjadi itu. Karena kan jumlah sekolahnya terbatas sekali di pulau itu gitu. Jumlah SMP 7 SMP 1 MTS. 8 SMP 1 MTS dan 3 SMA. Untuk menampung 40 pulau yang berpenghuni itu. Nah, jadi bulan September kemarin diriku September yang lalu berarti ya, diriku mengajukan proposal ke Departemen Pengabdian Masyarakat UGM untuk bisa bekerja sama mewujudkan ide sekolah alternatif. Dan Februari direspon dengan Direktur Departemen Pengabdian Masyarakat UGM datang ke sini. Langsung kita 2 pulau yang kemudian di riset. Pulau Abang dan Pulau Karas. Itu sudah Pulau Abang akan dibuat menjadi maksudnya mahasiswa KKN. Ini nanti mahasiswa KKN yang akan datang ke pulau ini. Udah riset nanti wisata pulau, produk yang akan dibuat, sekolah alternatif macam apa. Kita udah MOU dan sebagainya. Prof Irfan, beliau seperti bapak ya, paham sekali beliau tentang apa yang ingin diriku perjuangkan untuk anak-anak pulau ini gitu. Nah jadi terus juga dengan bantuan dari teman-teman, kemarin 10 anak pulau Abang bisa ikut ujian kejar paket B dan C. Jadi diriku mengusahakan juga beasiswa kejar paket A, B, C. Karena banyak anak-anak lulus SMP, tidak punya ijazah SMA, mereka pingin kuliah atau kerja tapi terhalang karena tidak punya ijazah SMA itu, seperti itu mungkin. Berarti kalau sampai universitas itu tadi, mudah-mudahan mereka bisa balik lagi untuk membangun. Ya, mereka mau pulang. Mau pulang. Jangan sampai lupa mereka Bu kalau sudah. Tapi sebenarnya diriku juga memotivasi, mendorong mereka untuk bisa nyari S2, jadi dosen dan sebagainya seperti itu. Ya Bu, ini jadi pertanyaan juga nih Bu. Kan Ibu awalnya itu cuma ngajar-ngajar, keliling-keliling dengan semangat sosialnya nih. Tapi kan makin kesini akhirnya sampai memberikan bantuan segala macam. Dananya itu loh Bu, dari mana sih Bu? Nah ini ya, medsos itu memang luar biasa memberikan pengaruh positif. Maksudnya diriku berjuangnya lewat medsos loh. Ada medsos ya? Jadi diriku menggalang dana, menggalang bantuan semua. Jadi itu lewat medsos. Diriku memang pakai Facebook ya. Jadi apa namanya? Ya remaja milenial gitu kan ya. Nah, jadi pakai medsos. Saya pakai Facebook bukan Instagram. Nah, bukan Twitter juga. Jadi lewat Facebook itu diriku bisa menggalang.
salah satu proyek juga adalah membagikan laptop untuk sekolah SMP dan SMA yang miskin di pulau-pulau itu. Jadi aku bisa sampai ngumpulin sekitar 15 laptop. Lewat Facebook gitu ya? tadi ya. Juga dana beasiswa itu untuk anak-anak yang diriku bayar SPP anak-anak 10 anak yang nunggak itu juga dari donasi lewat. Keren. Dan teman-teman yang transfer ini rata-rata adalah teman-teman yang belum pernah diriku temui di dunia nyata, belum pernah bertemu. Tapi tiap tahun ada yang dari Makassar, dari Australia, seperti itu. Karena memang konsenku adalah di pendidikan kalau ibu sekarang ya. Bagaimanapun kita gedabrus ngomong melip-melip tentang gedabrus apa Bu? Gedabrus gedobos bicara melip-melip tentang negara yang jaya besar dan sebagainya, tapi ternyata pendidikannya tidak diurus dengan baik-baiknya seperti itu, tidak tahu akar permasalahan dan sebagainya seperti itu. Kalau yang saat ini yang kondisinya pandemi, program-program apa Bu? Apakah ibu masih ke pulau juga? Oh iya, masih. Kan kemarin selain sebenarnya kan konsenku di pendidikan ya, tapi kemarin ketika pandemi itu adalah membagikan paket sembako ke 3 pulau seperti itu. Itu juga sama teman juga, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu tadi Idul Kurban. Kemarin ya Bu ya, ada kemarin ya. Ada 13 kambing dari teman-teman juga seluruh Indonesia gitu. Terus ini Desember juga aku akan melakukan lagi untuk yang kedua kalinya. Tahun lalu sudah belanja kado Natal untuk anak-anak non-muslim seperti itu. Keren Ibu ini. Berarti Ibu semua merangkul semua Bu Zi ya. Iya. Oh iya. Bahkan beasiswa itu juga bukan hanya untuk yang Islam, yang non-muslim juga dapat seperti itu. Jadi itu semua pokoknya biaya dari apa yang Ibu kumpulin di Facebook tadi. Iya, karena itu 2018 kemarin diriku memang mendirikan yayasan. Namanya Bu? Yayasan Percik Harapan Nusa. Percik Harapan Nusa. Iya. Itu udah punya Ibu bangun sendiri. Iya. Berarti sekarang kalau ke pulau sudah ada tim ya Bu, maksudnya, atau memang Ibu maksudnya nggak datang sendiri kayak dulu 2010? Jadi mungkin gini, Mbak, diriku sudah membuka gitu ya, maksudnya relawan atau seperti itu. Tapi sampai saat ini sebenarnya diriku itu hanya berlima. Hanya berlima. Iya, berlima. Karena mungkin pulau itu tantangannya besar ya, medannya berat seperti itu. Jadi selama ini sebenarnya aku sama suamiku, terus ada suami istri satu lagi, dan hari ini sedang sesar gitu. Jadi dulu sebelum hamil dia selalu ikut ke pulau begitu kan, tapi setelah dia hamil ini memang dia otomatis nggak bisa dan lebih backup ke pembuatan proposal dan sebagainya seperti itu. Terus satunya lagi memang juga istrinya baru melahirkan gitu. Jadi otomatis sebenarnya masih sendirian juga seperti itu. Berarti memang ada upaya, kalau tadi kayak masih ada bikin proposal, berarti ada upaya untuk juga mencari donor dari. Selama ini sudah, maksudnya sudah masuk juga Bu. Sudah dilakukan. Tapi dari usaha-usaha Ibu nih, apa yang Ibu lakuin lah di ranah sosial ini, gimana Bu? Pemerintah kota kah atau dari provinsi pernah nggak ngelirik Ibu atau membantu segala macam? Yang pertama sebenarnya diriku sudah mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota Batam. Tapi sampai saat ini tidak ada jawaban sama sekali. Mungkin sibuk, beliau jawabannya sih sibuk seperti itu. Untuk provinsi mungkin sebenarnya sering berkomunikasi dengan salah satu anggota dewan, Dr. Afrizal. Seperti itu sudah. Cuman mungkin memang masing-masing sibuk begitu ya. Dan diriku tidak memaksakan diri untuk harus mendapat perhatian gitu, seperti itu. Jadi bisa sendiri.
bisa jalan tanpa ini juga berjuang dengan semampu dan sekuat kita begitu mungkin. Bu, kalau menurut Ibu yang kan Ibu sekarang kan lebih ke pendidikan gitu. Kalau PR terbesar ini di pendidikan sekarang apa menurut Ibu sih? Lebih ke arah di anak-anak pulau ini ya maksudnya. Oh, anak-anak pulau. Sebenarnya sama, berarti aku menjawab ini secara keseluruhan ya, tentang karakter dan mental. Seperti itu. Kenapa tuh, Bu? Yang pertama, jarang sekali anak itu mengenal tentang dirinya sendiri. Oke, aku juga menemukan atau mengenal diriku sendiri itu mungkin juga lama begitu ya. Dewasa ya. Tetapi setelah kita sebagai orang dewasa tahu bahwa mengenal diri sendiri itu penting, maka seharusnya kita bisa lebih memfasilitasi tentang hal itu gitu, seperti itu. Jadi aku juga tidak mengatakan bahwa aku berhasil kepada anak-anakku, tapi aku berusaha untuk memfasilitasi agar mereka mengenal tentang karakternya, judes, atau anakku misalnya dirimu tuh judes, dan seperti hal-hal seperti itu agar dia tahu bahwa harus melakukan apa dan sebagainya. Nah ini dalam pendidikan, sistem pendidikan kita yang tidak ada sama sekali. Anak hanya dikejar dengan kurikulum, target kurikulum harus mengerjakan ini dan sebagainya. Padahal lebih pendidikan yang berbasis project itu lebih bisa lebih bisa memberi hasil gitu, memberi goal yang jelas gitu misalnya, seperti itu. Tapi setuju yang kayak kata Bu Z, karena aku tuh pernah baca dulu ada 4 tipe orang nih. Dia bilang ada orang yang tahu siapa, dia tahu apa yang dia tahu, dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia tidak tahu apa yang dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu PR lagi tuh. Makanya dalam pendidikan ya kita harus minimal tahu diri kita dulu ya, supaya kita nih masuk. Salah satu pendidikan berbasis project yang aku lakukan, maksudnya aku eksperimenkan ke anakku adalah aku ingin membangun kemandirian. Terus apa-apa. Akhirnya apa? Aku kirim anakku student exchange itu. Dia harus berangkat sendiri. Dia harus ngurus visa sendiri ke Kedubes di Perancis, di Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu mungkin. Kalaupun tidak harus dengan cara seperti itu, maka maksudnya menurunkan dengan apa project-project yang seharusnya bisa membuat mereka paham tentang hal itu, seperti itu. Berarti kalau di kita nih jangan-jangan belum tahu siapa diri kita. Iya. Sebagian besar kita seperti itu gitu. Ngerasa tahu ya. Ternyata salah. Taunya salah. Nah, ini benar mungkin kayak Bu Z lah. Jangan-jangan apa kita cuman karena nyaman aja kali ya. Kita ngerasa ini diriku nih, ternyata padahal bukan. Kalau bisa kita explore dan cari lagi, oh ternyata yang benar bukan ini, aku yang ini nih. Ya kayak Bu Z hari ini lah. Sosok yang menginspirasi. Dan ini masih apa maksudnya Bu? Masih rutinnya ke pulau-pulau itu? Iya, masih. Apa ada waktunya kan, maksudnya harus setiap hari Sabtu harus. Iya, seperti itu. Ini kemarin ada kiriman 6 jet kan dari donatur yang nanti akan aku salurkan kepada insya Allah 6 anak yang akan dipilih, diseleksi oleh kepala sekolah atau gurunya di sekolahnya itu, seperti Jadi itu. Ibu ini datang sudah membawa amunisi. Iya, sudah membawa mungkin beasiswa atau mungkin membawa seperti itu, membawa uang untuk membayar tunggakan SPP, membawa buku, membawa boneka mainan untuk yang PAUD dan sebagainya, seperti itu. Meskipun mungkin masih minimal yang bisa diriku usahakan, seperti itu mungkin. Bu, pertanyaannya gini Bu, kalau aku lagi ngomong sama orang-orang kayak Ibu ini yang filantrop lah mungkin bahasanya ya. Filantrop. Apa sih yang Ibu kejar kalau ngelakuin kayak gini? Itu aja dah. Apa ya yang diriku kejar ya? Apa sih yang Ibu dapat emang? Mau cari apa sih sebenarnya? Capek. Orang tekor. Yang pertama, orang melihatnya sering seperti itu ya, bahwa itu nelongso dan sebagainya. Padahal sebenarnya dalam satu hal yang diriku rasakan, karena diriku mengerti karakter diriku sendiri ya, bahwa itu membuatku bahagia. Gitu. Nah, setuju. Dan bukan sesuatu yang nelongso, apa kasihan gitu. Diriku tetap menikmati hari-hari. Aku tetap nonton ke bioskop, tetap baca buku, novel, nonton tetap film, ada me time-nya ya, tetap juga makan di kafe dan sebagainya. Cuman memang aku tidak terlalu banyak
berkumpul-kumpul dan ini kecuali untuk berkenaan dengan proyek ya. Karena mungkin lebih banyak waktu diriku untuk berpikir cara apa lagi yang bisa aku lakukan untuk bisa membiayai proyek-proyek dan goal dengan proyek-proyek ini ya. Terus pertanyaan tadi kan dapatnya capek dan sebagainya dan lain-lain. Mungkin juga pendidikan sedari kecil gitu ya, bahwa hidup itu tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri. Hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri, bahwa sebenarnya hidup itu adalah untuk berbagi, seperti itu mungkin. Itu juga yang aku ajarkan ke anak-anak, bahwa hidup itu nggak hanya melulu tentang dirimu sendiri tok, beli tas Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya. Belanja-belanja, tapi ya. ada tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan dan kedirianmu menjalani hidup itu, seperti itu. Oke, Tribuners, menarik sekali pembicaraan kita di siang hari ini, ya. Ibu, mudah-mudahan mungkin ada satu Bu, mungkin apa harapan untuk kita semua yang ada di luar sana, untuk kita bisa sama-sama saling membantu atau pesan apa. lah. Iya. Diriku secara pribadi maupun secara yayasan gitu ya, Yayasan Perci Harapan Nusa mengajak secara konkret gitu untuk kita bersama-sama memperhatikan pendidikan anak-anak secara keseluruhan, maksudnya kita di Batam dan Kepri, dan juga terutama untuk di pulau-pulau. Kepulauan Riau, nama kita Kepulauan Riau loh. Maka konsekuensinya adalah memang daerah pulau dan konsekuensinya memang berat. Begitu. Karena tetapi ya itu kan yang diperjuangkan dulu, maka itu juga diperjuangkan bersama dengan konsekuensinya gitu. Jadi mengajak maksudnya semua Tribuners di sini gitu ya. Tribuners gitu. Mau di Batam, di Kepri atau di seluruh Indonesia, seandainya memang punya effort. Atau punya sesuatu yang bisa dibagikan, bisa bekerja sama gitu. Kita bisa bekerja sama untuk entah itu solar cell, beasiswa, wifi gratis, apapun yang penting berguna ya. Yang penting berguna untuk teman-teman kita di pulau ya Bu ya. Oke. Ada mungkin ini Kak? Bisa kemana kalau misalnya mereka mau menghubungi? Iya, boleh Bu di-share mungkin Facebooknya, nomornya segala macam kalau misalnya. Bisa hubungi WA. Boleh, WA. nomornya mungkin Sebut ya. aja Bu, nanti ada di Sebut sini aja. Bu ya, biarpun gitu. nggak ada ya. Bisa disebut Bu. Iya, 0812 70 222 16. 70 222 16. Facebooknya Bu. Zahroturiyat. Zahroturia. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Nanti boleh dipajang di rumah atau Ibu, mungkin di iya yayasannya Bu kalau ada. Wonder Woman anak hinterland. Wonder Woman. Pahlawan ya berarti ya. Berarti resmi sudah Bu Ji menjadi narasumber dan bintang tamu Tribun Podcast. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Dipanjangkan umurnya terus Bu. Dipanjangkan umurnya ya, sehat-sehat terus ya. Pokoknya semangat terus untuk anak-anak kita, teman-teman kita yang di pulau Bu. Bisa membantu banyak anak-anak pulau lainnya Bu. Iya. Hari ini mungkin di Galang, entah besok mungkin di pulau yang lain. Iya. Di begitu. belakang Padang sana juga masih banyak lagi ya Bu. Iya. Nanti kita undang lagi Bu kalau udah di pulau yang lain. Atau ajak kita ke pulau. Iya boleh Bu. Ayo. Boleh. Iya, ayo. Beneran ini. Beneran nih. Oke. Terima kasih. Iya, Tribuners, kita istirahat dulu, nanti kita sambung Lanjut lagi ya. Kita istirahat bentar, minum dulu bentar, karena selanjutnya kisahnya mengharukan sih. Udah jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, kayak gimana kisahnya? Tunggu sesaat lagi. Iya.